Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني وأخواتي في الدين jamaah Masjid Al-Istiqamah yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak dan tak terhingga. Saking banyaknya kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Azza wa Jal. Namun yang patut dan wajib untuk kita syukuri adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat al-iman, nikmat al-islam, nikmat kesehatan, nikmat afiyah, nikmat kesempatan, nikmat dijauhkan dari musibah dan bala. Maka seyogyanya seorang muslim untuk selalu bersyukur akan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Khwani fid din azani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab 40 hadis pilihan yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita sekarang ini masuk ke hadis yang ke-21 ya, tentang makna nama masjid ini. Apa nama masjid ini? Istiqamah. Nah, apa yang antum ketahui tentang istiqamah? Istiqomah mudah diucapkan, namun prakteknya belum tentu semua orang bisa mendapatkannya. Karena sekali lagi ini adalah nikmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya kita bahas apa sih makna istiqamah dan seberapa besar urgensi istiqamah ya dalam agama Islam. Sampai-sampai disebutkan oleh Imam Nawawi dijadikan hadis yang nomor 21. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Langsung saja kita sebutkan hadisnya. Hadisnya termasuk hadis yang paling pendek ya, yang disebutkan. Namun hadis ini paling global maknanya. An Abi Amrin, dari Abu Amr. Wa qila Abi Amrah. Ada juga yang menamakan Abu Amrah. Siapakah Abu Amrah ini? Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu Sufyan ibn Abdullah, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, meriwayatkan, qultu, aku mengatakan, yakni Sufyan ibn Abdullah, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sesuatu hal tentang Islam, ya. Katakanlah kepadaku, itu arti letter luck-nya, arti bebasnya, nasihatkanlah untukku tentang Islam, atau kabarkan kepadaku tentang perkara Islam, qaulan, sesuatu perkataan,
La as'alu anhu ahadan ghairak. Yang mana jika engkau memberikan jawaban ini kepadaku, aku mungkin gak bertanya kepada selainmu. Yang jawabannya sangat gamblang, yang mana dengan gamblang ini aku gak bertanya kepada selainmu. Maka Nabi SAW memberikan petuahnya, qul, katakanlah, amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Azza wa Jal, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Lihat di sini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li fil Islam, katakanlah kepadaku dalam agama Islam, yakni dalam syariat Islam, dalam perkara-perkara Islam. Ya. Qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Yakni sebuah perkataan yang mana jika engkau menjawabnya, aku gak bakal bertanya kepadamu. Artinya kata para ulama adalah jawaban yang lugas, yang tegas, yang global, yang mudah dipahami dan mudah diamalkan. Sehingga saking tegasnya, saking lugasnya, saking gamblangnya, saking jelasnya, aku gak bakal bertanya lagi kepada selainmu, ya Rasulullah. Ya. Hingga Nabi SAW memberi kalimat yang sangat pendek sekali. Cuma 2 kalimat. Qul, katakanlah, amantu, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Ya. Berimanlah kepada Allah Azza wa Jal dan istiqomah. Ini kata para ulama, saking pendeknya hadis ini, termasuk hadis yang paling pendek namun paling global, mencakup agama Islam seluruhnya. Ya. Seluruh hadis masuk ke dalam hadis ini. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, ya, dan beristiqomahlah. Jadi mengingatkan kepada kita, ayyuhal ikhwah, bahwasannya Nabi SAW sering kita singgung di sini, diberikan satu mukjizat oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu jawami' al-kalim. Apa itu jawami' kalim? Kalimat yang pendek, ringkas, mudah dihafal, mudah dipahami, tapi maknanya dalam. Itu dalam bahasa ulamanya jawami' kalim. Kalimat yang tegas, lugas, gamblang. Nggak ada lagi saking globalnya, ya, nggak ada lagi penafsiran yang lain. Luar biasa. Ini adalah di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga mudah dihafal dan mudah difahami. Berbeda dengan perkataan orang zaman sekarang, ya, kalau diminta nasihat panjang lebar, ya. Kalau ditanya apa yang kamu dapati dari nasihat itu, nggak tahu. Kenapa? Saking panjangnya. Makanya khutbah Jumat itu jangan terlalu panjang, sampai setengah jam. Ya, sampai 45 menit, sampai makmumnya ngelihat ke jam dinding terus, ya, seakan-akan mengatakan, wahai khatib, sampai kapan engkau ngomong, kita sudah boring, sudah capek, ya, waktunya jam makan siang lagi, ya, waktunya jam makan siang lagi, sampai ada satu orang khatib saking lamanya ngomong, karena ngomong itu syahwat. Ya, kalau nggak diingatkan bakal lupa. Apa? Sampai ada imam makmumnya mengatakan, saking lamanya. Nah, ini salah, tidak sesuai dengan hadyun Nabi SAW, ajaran Nabi SAW. Karena Nabi SAW perkataannya pendek. Bahkan Nabi masalah khutbah Jumat itu memberikan satu arahan. Ini banyak dilalaikan oleh para khutbah, para khatib Jumat. Apa kata Nabi SAW? Inna min ma'innati fiqhi rajul adalah qisarul khutbah wa tulus shalah. Sesungguhnya di antara fikihnya seseorang
adalah khutbahnya pendek dan salatnya agak panjang. Ini kebalik. Khutbahnya yang dipanjangin, salatnya kulhu sama qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini tidak sesuai. Sehingga apa? Makmum keluar dari masjid, kalau ditanya, apa yang antum dapati dari khutbah Jumat? Enggak tahu. Kenapa? Terlalu panjang. Khutbahnya saking panjangnya melupakan poin-poin yang penting yang ada. Ya, melebar. Ya, ini tidak dibenarkan. Ya. Ya minimal itu maksimal 15 sampai 20 menit itu udah standar. Ya, 15 atau 20 menit sudah 2 khutbah, bukan 1 khutbah. 2 khutbah udah selesai. Ya syukur-syukur 10 sampai 15 menit. Sampai-sampai ada DKM masjid ya mungkin karena trauma ngelihat ngundang ustadz ya lama, akhirnya setiap kali manggil ustadz maaf jangan lama-lama, cukup 10 sampai 15 menit sampai ngatur ya. Kenapa? Karena audiensnya ini karyawan kantor ya, kepanjangan dikit mereka sudah gelisah ya, keambil waktunya untuk makan siangnya, untuk jam istirahat dan lain sebagainya. Makanya harus bijak dalam masalah ini. Sehingga kalau antum ingin tahu khutbahnya Nabi SAW, para makmumnya itu menghafal apa yang diucapkan oleh Nabi. Khutbahnya Nabi itu dihafal sama para sahabat. Kenapa dihafal? Karena khutbahnya nggak panjang-panjang. Poin-poin saja. Kalau mau panjang ya jangan di khutbah, tapi di apa? Di kajian. Karena bukan untuk menerangkan, mengajarkan manusia, tapi ingin memberikan peringatan. Itu khutbah. Untuk memberikan peringatan. Ya, jadi ini ya kalau antum mendapati salat Jumat ya ustadznya agak sedikit panjang, ya itu ujian buat antum ya. Harus sabar ya. Baik. Khawani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini Nabi SAW mengatakan 2 poin. Amantu billah thumma istaqim. Aku beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, titik pusatnya itu di dalam hati. Titik pusatnya di dalam hati. Ya. Kemudian Nabi mengatakan wastaqim au thumma istaqim, kemudian beristiqomahlah. Dan istiqomah adalah cerminan dari hatinya, diaplikasikan dengan amalan anggota badan. Jadi Islam itu mengajarkan pemeluknya luar dalam, zahir dan batin. Bukan batinnya saja yang bersih, tapi luarnya enggak. Atau kebalik, batinnya enggak bersih, zahirnya saja yang kelihatan istiqamah. Ya. Kalau yang pertama ini bahaya, yang kedua juga bahaya. Kalau yang pertama batinnya bersih, tapi zahirnya enggak bersih, muamalahnya enggak bagus, akhlaknya enggak bagus, ya, ucapannya kotor, tidak sesuai dengan amalannya, tidak sesuai dengan apa yang ia pelajari, maka ini dia menyalahi ilmunya dan ini bahaya. Kabura maqtan indallah. Dia telah melakukan dosa besar. Bahkan ini mencoreng agama Islam. Apalagi di mata orang awam. Itu si fulan ketua DKM tapi gak pernah ke masjid misalkan. Ya. Oh itu si fulan biasa ikut ngaji kok tapi doyan bohong ya. Nah ini akhirnya membuat apa? Fitnah bagi masyarakat. Atau kebalikannya. Zahirnya bersih tapi batinnya buruk. Ini sifat orang munafik. Sifat orang munafik. Karena orang munafik itu selalu menyimpan kebusukan dalam hatinya. Waliyahzubillah. Apalagi kalau sampai munafiknya munafik kemunafikan yang besar. Masalah keyakinan. Ya, masalah keyakinan. Maka ini dosa besar, bahkan bisa murtad. Waliyahzubillah. Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Sehingga agama Islam mengajarkan kepada kita untuk membersihkan zahir dan batin. Ya, harus bermujahadah, harus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu," katakanlah aku beriman, ini masuk
dalam dua kategori, kata para ulama. Yang pertama, perkataan lisan. Yang kedua, perkataan hati. Karena sekali lagi iman itu porosnya di mana? Di hati. Kemudian diucapkan dengan lisan. Ya, diucapkan dengan lisan. Tsumma istaqim, kemudian engkau beristiqamah, ini amalan anggota badan. Sehingga mengingatkan kepada kita tentang pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah qaulun bil lisan, pengucapan dalam lisan. Wa i'tiqadun bil jinan, mengakui dan meyakini di dalam hati. Amalun bil arkan, melakukan dengan anggota badan, amalan diaplikasikan. Yazidu bi ta'atir rahman, iman itu akan naik tatkala engkau melaksanakan ketaatan ar-Rahman, ketaatan Allah. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan akan surut iman tersebut tatkala engkau berbuat maksiat, ketaatan kepada syaitan. Itu iman menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Semuanya dapat dengan lisan, dengan hati, dipraktekkan dengan anggota badan. Naik ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah, surut ketika melaksanakan maksiat. Ya, itu yang harus antum pahami. Ya, naik iman itu tatkala antum melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tatkala antum hadir di majlis ta'lim, kemudian mendapatkan siraman rohani, maka sholatnya semangat, ngajinya semangat, ya, birrul walidainnya semangat. Kenapa? Karena imannya naik. Berbeda ketika berbuat maksiat, maka imannya turun. Makanya antum jangan heran ketika habis maksiat untuk sholat melangkahkan kaki ke masjid itu kayaknya berat sekali. Luar biasa. Jangankan melangkahkan kaki, untuk berzikir kepada Allah saja kita nggak mampu. Ngomong astagfirullah. Coba antum habis maksiat ngomong astagfirullah, nggak bakal bisa. Susah. Kenapa? Hatinya kotor. Jadi imannya langsung surut. Ya. Ini adalah pengertian dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya kata para ulama, ayuhal ikhwah, hadis ini berisi tentang agama Islam secara umum. Kenapa? Dari dua penggalan kalimat Nabi SAW. Iman artinya Anda diperintahkan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Istiqamah adalah Anda menjalankan syariat-syariat Islam dengan mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi seluruhnya dapat. Seluruhnya dapat. Karena syarat ibadah itu dua. Ikhlas kepada Allah Azza wa Jal dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Harus ada dua sayap ini. Kalau nggak ada, Anda nggak bisa terbang. Ibarat burung. Ya. Gak bakal bisa terbang. Anda harus ikhlas karena Allah Azza wa Jal dalam beribadah. Dan yang kedua, harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Harus ada. Kalau salah satunya nggak ada, nggak bakal diterima oleh Allah. Antum ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, ya, tapi tidak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Ya, apa yang Nabi SAW lakukan. Ya, maka diterima tidak? Tidak diterima. Walaupun kita menganggapnya ini adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, sesuatu yang oke lah, nggak masalah. Kan Ustaz, daripada ini dan itu, daripada ini, jangan daripada. Tapi lihat dalilnya. Ada apa enggak? Karena sekali lagi agama Islam adalah agama dalil, bukan agama perasaan. Ya. Kenapa salat maghrib 3 rakaat? Kenapa enggak 10 rakaat, kan waktunya orang ngumpul. Ya. Karena apa? Karena dalilnya demikian. Ya, kalau kita mengikuti hawa nafsu kita atau mengikuti perasaan baik kita, ya salat maghrib jangan 3 rakaat dong. Harus lebih. Kenapa? Lagi semangat-semangatnya pulang kerja, mandi, ketemu keluarga, azan maghrib. Lebih baik 10 rakaat aja, Ustaz. Tapi kan tidak begitu. Ya. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama dalil.
mutaba'ah mengikuti Nabi, dan harus ikhlas juga. Kalau antum sesuai dengan syariat Nabi, sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, tapi riya, tapi tidak ikhlas karena Allah, ingin dipuji, supaya dibilang remaja masjid, makanya hadir pengajian, supaya dibilang saya alim, karena bentar lagi mau ada musyawarah DKM ketua misal, ya pemilihan, udah duduk di depan, berapa? Iya, pencitraan, ya pencitraan, karena bentar lagi mau ada pemilu Ustaz. Pemilunya apa? Pemilu di dalam masjid. Ya, masalah ketua DKM, akhirnya hadir di masjid. Nah itu masalah niat. Kira-kira diterima tidak? Tidak diterima. Harus ada dua. Ikhlas kepada Allah Azza wa Jal dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan itu terangkum dalam perkataan Nabi hadis ini. Amantu billah, yaitu ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla beribadah, thumma istaqim, yakni beristiqomahlah, yakni jalanlah di atas rel yang Allah dan Rasulnya gariskan. Yakni harus mengikuti dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwani fid din azani Allah ayakum. Dalam hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita penggal, yang bisa kita ambil, ya, untuk kita jadikan moto hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah antusiasnya para sahabat dalam menimba ilmu langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antusiasnya para sahabat dalam menimba ilmu, dan itu ditujukan dari perkataan seorang perawi hadis tadi, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, qul li fil islam, katakan kepadaku, wasiatkan kepadaku sebuah perkataan yang aku gak bakal nanya kepada yang lainnya. Luar biasa. Ini menunjukkan para sahabat sangat haus terhadap ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Makanya mereka sampai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita ayuhal ikhwah. Kita harus haus terhadap ilmu. Butuhnya kita kepada ilmu melebihi butuhnya makan dan minum serta tidur. Ya. Karena kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan. Karena ini yang akan dibawa mati, sering kita sebutkan di sini. Perkara dunia itu akan ditaruh di belakang kita setelah kita meninggal. Ya, kita nggak bawa apa-apa, yang dibawa apa? Ilmu dan amal. Sehingga kita butuh terhadap ilmu. Lihat, ya, seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ayyuhal ikhwah. Dan hausnya ilmu itu sangat banyak, diantaranya dengan menuntut ilmu, dengan bertanya yang bermanfaat, ya, bertanya yang bermanfaat, yang mana dengan pertanyaan itu dia dalam rangka apa? Untuk diamalkan. Ini jujur orang seperti ini, ya. Begitu juga dengan penuntut ilmu, kita semua penuntut ilmu syar'i, insya Allah seharusnya adalah di samping dia haus terhadap ilmu, banyak cara untuk mendapatkan ilmu. Di antaranya banyak bertanya. Bertanya hal yang bermanfaat. Agar ilmunya diberkahi. Ya, bukan nanyanya dalam rangka ngetes. Ya, atau ingin dibentrok-bentrokan. Pendapatnya Ustadz ini sama Ustadz ini, kayaknya Ustadz ini kayak salah. Coba anak nanya sama Ustadz lain. Kira-kira benar apa enggak? Oh, jangan-jangan Ustadz ini kena syubhat ini. Kayaknya nggak benar, tanya sama ustadz lain. Dibentrok-bentrokin, akhirnya apa? Ribut. Nah, orang yang seperti ini nggak berkah ilmunya. Kalau antum ingin bertanyalah sesuatu yang menurut antum, ana ini belum tahu. Saya ini adalah nggak paham dalam perkara ini. Saya bertanya dalam rangka untuk beramal. Maka itu yang akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk ngetes. Bukan untuk ngadu domba, bukan untuk nyindir, ya. Tapi dalam rangka, kecuali dia bertanya dalam rangka supaya yang lain tahu, nggak masalah. Bahwasanya ini nih nggak benar, tolong dikabarkan masalah ini, itu nggak apa-apa. Asalkan niatnya benar, bukan untuk dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Jadi ayuhal ikhwah, kalau kita ingin mendapatkan ilmu,
Ya, di antaranya bertanya hal-hal yang bermanfaat. Dan itu disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana engkau mendapatkan ilmu, wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas mengatakan bilisanin saul, sering bertanya. Ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari pertanyaan tersebut dapat. Coba kalau sahabat ini nggak bertanya kepada Rasul, mungkin hadis ini nggak sampai kepada kita, sehingga nggak dapat faedahnya. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, seyogyanya seorang penuntut ilmu bertanya tentang ilmu yang sifatnya global, jami' mani'. Sifatnya itu bisa mengambil faedah yang sangat luar biasa. Dan bermanfaat. Jangan nanya-nanya yang sifatnya mustahil untuk terjadi, yang sulit untuk diamalkan. Nanya yang kira-kira bisa diamalkan. Sebagian penuntut ilmu, hadahullah, semoga Allah memberikan hidayah, nanya yang mustahil terjadi. Ya Ustaz, bagaimana hukum sholat di bulan? Ngadep kiblatnya kemana? Lihat, pertanyaan bermanfaat apa tidak? Tidak bermanfaat. Ya makanya kata Ustaz tersebut, ente pergi dulu ke bulan baru bertanya. Ente pergi dulu ke bulan baru bertanya. Seperti itu, pertanyaan yang mustahil untuk terjadi. Artinya kurang bermanfaat. Sebagian orang nanyanya yang hal-hal yang sebaiknya jangan ditanyakan, tapi itu ditanyakan, sehingga tidak mendapatkan ilmu. Makanya penuntut ilmu bertanya dengan pertanyaan yang bermanfaat, yang berbobot, yang dia sendiri belum tahu. Jangan sampai tadi kita singgung dibentrok-bentrokan, atau dalam rangka untuk ngetes, dalam rangka untuk lain sebagainya. Maka ini bukanlah adab penuntut ilmu. Khani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di sini perawi mengatakan, qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku sebuah perkataan tentang Islam yang mana aku nggak mungkin bertanya kepada selainmu. Ini maksudnya apa? Apakah para sahabat mungkin bertanya kepada selain Nabi dan Nabi SAW masih hidup? Jawabannya na'am. Itu mungkin terjadi. Para sahabat mungkin bisa bertanya kepada para sahabat senior yang ilmunya mumpuni, seperti ke Abu Bakar, seperti pada Umar, kepada Ali, kepada Ibunda Aisyah, kepada Ibnu Abbas, kepada senior sahabat. Tapi apa maksudnya dari perkataan ini? Agar orang yang ditanya ini benar-benar memperhatikan jawaban, dan yang kedua bahwasannya beliau ini serius terhadap pertanyaannya. Serius terhadap pertanyaan, sehingga jawabannya pun juga luar biasa. Dan itulah bagi penuntut ilmu juga harus demikian ya ikhwah. Ketika bertanya hendaknya harus memiliki adab. Makanya pernah ada syekh datang ke sini, ke Indonesia, bertanya tentang masalah sesuatu hal yang sebenarnya kurang berbobot dan kurang beradab. Ana lupa pertanyaannya tentang apa. Apa bedanya antara jin dan setan kalau nggak salah. Dan itu terjadi di sini di Indonesia, di Jogja kalau nggak salah. Maka saya memberikan sebuah adab kepada penanya tersebut dengan mengatakan, ana nggak bakal menjawab pertanyaanmu. Kenapa? Karena ini kurang bermanfaat. Apa faedahnya antum mengetahui jin dan setan? Ada faedahnya? Tidak. Dan ana ini datang dari Madinah, jauh-jauh datang ke sini, cuma antum nanyanya apa bedanya jin dan setan? Seakan-akan kurang beradab. Di sini saya memberikan pelajaran kepada para hadirin. Waktu itu Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah ta'ala
agar bertanya pertanyaan yang sekiranya itu bermanfaat. Ya, bahwasanya beliau datang dari Madinah. Tapi kok pertanyaannya seperti itu? Itu paham apa tidak? Jadi kita harus bertanya dengan hal-hal yang baik. Kemudian juga ada faedah dari Syekh Ibrahim Ruhaili. Ibrahim Ruhaili kadang habis pelajaran kajian beliau di Masjid Nabawi itu banyak yang bertanya. Kadang beliau bertanya, kadang beliau menjawab, kadang tidak. Kenapa? Karena dilihat ketika dia beradab, maka beliau menjawab. Ketika tidak beradab, nggak dijawab. Seperti apa? Sebagai ya Syekh, saya mau tanya. Ya. Itu juga mempengaruhi moodnya Syekh kalau bahasanya kita sekarang. Ya. Harusnya ada adabnya. Apa adabnya? Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu ya Syekh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkatimu dan ilmumu. Ana memiliki pertanyaan. Bisakah antum menjawabnya? Itu disindir langsung oleh syekhnya. Sebagian kita enggak. Harus benar. Kalau di WA kalau enggak dijawab, diteror terus ustaznya. Ya, seakan-akan besoknya kiamat. Ya. Nah ini kebanyakan kita kurang memiliki adab dalam masalah ini. Ya. Ditelepon ketika waktu istirahat, waktu tidur siang, ya, ketika di atas jam 9, telepon, ya, anak kira mau ada apa? Tahu-tahu pertanyaan yang ya Allah sebenarnya bisa diundur besok. Tapi itu, ya, karena kita nggak memiliki adab dalam masalah ini, sehingga kita, ya, tidak tahu tata krama. Tidak tahu beradab. Sehingga ilmu kita kadang kurang berkah. Kenapa? Cepat hilangnya, cepat lupanya. Karena tidak memiliki adab. Ini pentingnya kita beradab. Lihat perkataan seorang sahabat. Qaulan la as'alu anhu ahadan khairak. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku pertanyaan, jawaban, perkataan yang sekiranya aku gak bakal nanya kepada selainmu. Ini membuat Nabi semangat tatkala mendengar jawaban pertanyaan seperti itu. Begitu juga seharusnya kita. Kepada orang yang lebih alim, kepada syekh, kepada ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Semoga Allah meridhoimu ya ustaz. Apa hukumnya seperti ini? Antum ada waktu sebentar, tidak 5 menit, ana ingin bertanya. Yang tadinya ustaznya misalkan buru-buru, ya tafadhal ya akhi. Karena beradab. Ya. Karena beradab, dan ini ya saya tujukan kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin semuanya, ya. Untuk beradab kepada orang-orang yang memiliki ilmu, kepada guru kita, kepada ustadz kita, kepada syekh kita, agar ilmu yang kita dapatkan itu barokah. Ada lagi, kalau kita sebutkan contoh-contohnya nggak bakal cukup. Ya, belum selesai dari jauh, ya ustadz, apa hukumnya ini? Ya, ngomongnya di tepi jalan, udah tahu jalannya lebar, aspalnya, ngomongnya di tepi jalan. Ya. Subhanallah, ya la haula wa la quwata illa billah. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ayyuhal ikhwah sesuai, ya, dengan firman Allah azza wa jalla dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, kemudian surat Fussilat ayat 30, kemudian surat Hud ayat 112. Amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah dan kemudian istiqamahlah. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah, berkonsekuen, iltizam, bertamassuk di atas rel yang benar sesuai yang Allah gariskan. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan baginya dan tidaklah bersedih mereka. Ini fadilah orang yang istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla, balasannya di dunia dan di akhirat. Di dunia la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut, tidak diberikan ketakutan, rasa panik, dan rasa sedih hati.
Kalau dapat musibah bersabar, kalau dapat kesenangan bersyukur. Udah, apa yang mau disedihkan? Semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Semua atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya, berbeda dengan orang kafir. Kalau dapat sesuatu yang tidak disukai, teriak-teriak, histeris. Makanya hidupnya orang beriman itu selalu tenang terus. Yang sudah damai, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beriman akan kami hidupkan dengan kehidupan yang baik. Kenapa Allah tidak mengatakan kehidupan yang bahagia, tapi mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Karena semua urusan seorang mukmin itu baik. Ketika mendapatkan kesenangan, dia nggak hura-hura, tapi bersyukur. Syukurnya itu adalah baik baginya. Ketika dia mendapatkan musibah, suatu hal yang tidak disukai, dia bersabar. Maka sabarnya itu adalah kebaikan baginya. Lihat, hayatan thayyibah. Sehingga lahirlah hatinya tenang. Enggak geradak gerudu, enggak frontal, enggak panikan, enggak parno. Dikit-dikit takut, nanti takut kayak gini, nanti takut kayak gini lah. Seorang mukmin diajarkan oleh Allah dan Rasulnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Perkaranya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang mencukupi kebutuhannya. Allah yang menjaga dia dari mara bahaya. Sehingga apa? Keluar bismillah, tawakalna ala Allah. Tidak ada sesuatu yang membuat dia parno. Kalau dia sakit, dia kena virus, kena apa, itu sudah takdir Allah. Kalau dia sudah berusaha. Jadi enggak ada sesuatu yang membuat dia apa? Parno berlebihan. Parno berlebihan bukan sifat mukmin. Naam, kita dituntut untuk berikhtiar, tapi sewajarnya saja, jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Ya, kasus COVID-19 tahun kemarin mencerminkan kita. Apakah kita parno berlebihan? Apakah kita orang yang masih berada di rel yang telah Allah gariskan dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu dalam surat Al-Ahqaf. Dalam surat Fussilat ayat 30, Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan banyak yang turun kepadanya. Artinya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Maka janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira pada kalian dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Lihat kalimatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan banyak menaungi mereka, turun kepada mereka. Diberikan ketenangan oleh Allah, diberikan rasa kedamaian. Kenapa? Karena iman dan istiqomah dia. Ini fadilah orang yang beriman. Sehingga kata para ulama, stres itu bukan sifatnya orang mukmin. Orang mukmin sejati nggak stres. Seorang mukmin sejati nggak galau, nggak risau, nggak gundah gulana. Kenapa? Karena tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat banyak yang turun kepadanya. Istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Nggak stres. Ada musibah sedikit, ada perkara sedikit yang nggak kelar-kelar, nggak bisa tidur. Ya, marahin istri, marahin anak. Ya. Pergi ke maksiat, ke tempat-tempat maksiat. Kalau orang kafir langsung minumnya minum khamar. Kemudian mukmin seperti itu juga, maka itu bukan mukmin sejati. Kenapa? Sifat seorang mukmin adalah ridho dan pasrah kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Tentunya setelah berusaha. Ya. Karena semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak galau, tidak risau, tidak stres. Ya, selalu hatinya dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Alla takhafu, jangan kalian bersedih hati. Wala tahzanu, dan juga jangan takut dan jangan bersedih hati.
Di dunia tidak diberikan rasa ketakutan, kesedihan, apalagi di akhirat. Tatkala semua manusia itu takut, tatkala semua orang manusia itu panik, karena pada saat itu didekatkan, diperlihatkan surga dan neraka. Didekatkan semuanya. Gimana coba antum perhatikan ya ketika padang mahsyar nih ya, padang mahsyar antum bayangkan sekarang. Ya, kayak waktu kelulusan antum di wisuda, nama antum disebutkan satu-satu. Ya. Tapi di padang mahsyar lebih ngeri lagi. Fulan fil jannah, masuk surga. Fulan finnar. Gimana itu perasaannya? Dan antum ada di situ. Pas giliran nama antum nih, surga apa neraka? Nah, gimana? Rasa panik, rasa takut, semuanya nyampur di situ. Saking takutnya sampai orang nggak tahu mana anak mana ibunya. Bahkan ibu hamil pun juga nggak nyadar, sudah brojol duluan, nggak sadar. Kenapa? Saking azab Allah itu sangat nyata sekali. Itu bisa simak di dalam surat Al-Hajj ayat 1. Ya, bagaimana keadaan manusia di zaman itu? Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian kita tutup sebelum break adzan dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqamahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan, ya, wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertobat kepadamu bersamamu, wa la tatghaw, dan jangan berlebihan. Ini artinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya perkataan Nabi SAW ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan istiqamah. Baik, kita break sebentar untuk mendengarkan adzan Isya. Ya, kenapa? Karena dia telah menyanyiakan salat. Ya, telah menyanyiakan salat. Karena salat itu bukan harus ditegakkan saja, bukan harus dikerjakan saja, tapi dilihat dia menyanyiakan apa tidak. Ya, sebagian orang memandangnya yang penting kan salat, tapi salatnya mepet dengan waktu asar. Ya, di zuhurnya jam 2:30, nanti pas 20 menit lagi azan, jadi sholatnya dibarengkan. Apakah ini orang yang istiqamah? Kata Syekh, tidak istiqamah. Karena dia telah menyanyiakan sholat. Barang siapa yang enggan melakukan zakat, maka dia tidak istiqamah. Barang siapa yang tidak birrul walidain misalkan, tidak istiqamah. Barang siapa yang tidak sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, maka dia tidak dikatakan istiqamah. Walaupun, maaf ya, misalkan dia secara madhar, secara zahir dia orang yang istiqamah. Kita kan kadang melihat dari zahirnya saja. Ya, dari penampilannya dari penampilannya zahir. Tapi kelakuannya suka ghibah. Ibu-ibu yang sudah lama ngaji, pakai cadar, tapi hobinya gibahin saja. Apakah ini dikatakan dia istiqamah? Tidak istiqamah, walaupun zahirnya istiqamah. Ya, walaupun zahirnya istiqamah. Jadi sekali lagi Islam itu menilai semuanya, zahir dan batin kita. Kalau kita doyan gosip, doyan gibahin orang, ya, doyan ngomongin orang, berarti mulut kita belum istiqamah. Walaupun sudah lama ngaji, lisan kita doyan ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong hal-hal yang berbau fahish, bau keji, ya, ngomongin orang, maka kita tidak dikatakan istiqamah. Tidak dikatakan istiqamah. Ya, walaupun kita sering pergi ke masjid, salat 5 waktu, puasa Senin Kemis, ya, maka dalam hal ini dia tidak istiqamah. Jadi semuanya ya ikhwah. Makanya ini berat bagi yang berat dan mudah bagi yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang doyan ngutang, misalkan masalah muamalah di sini disebutkan, nggak mau bayar atau bayarnya sulit, ya, banyak sekali makarnya dan hilahnya, maka orang seperti ini tidak dikatakan istiqamah.
Di semua hablum minallah dan hablum minanas semuanya jalan. Akhlaknya baik ya. Jangan sampai ya banyak tuh kita dengar dia orang yang sudah lama ngaji ya, tapi enggak akhlaknya buruk, omongannya pedes, omongannya kalau dia ngomong, omongannya bikin nyakitin hati. Maka dia tidak istiqamah. Jadi ayyuhal ikhwah, istiqamah ini umum yang mencakup hablum minallah, hablum minannas, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, masalah amalan-amalan kita. Berarti kita harus koreksi, apakah kita sudah pantas, sudah dicap sebagai istiqamah ataukah tidak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.